everyone, sahabat English Room Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, today we'll learn about brochures. We'll learn about brochures. And this video will be explained about what is of brochures, what are the purpose and social functions of brochures, structure of brochures, and the last, how to create a brochures. Well, come to the first point. What is a brochures? So, what do you think about brochures? Yeah, good. A brochure is a flyers, pamphlet, or leaflet that is used to pass on information about something. Ya, brosur ini digunakan untuk menyampaikan informasi tentang sesuatu. Well, brochures are distributed or handed personally or placed in brochure racks that are usually also present near tourist attractions. Nah, biasanya brosur ini dibagikan ke orangnya langsung atau ke tempat-tempat yang ada di rak suatu lembaga atau suatu instansi. What are the purpose and social functions of brochure? The first time is to advertise company product or service. Jadi mengiklankan barang-barang yang ada di perusahaan atau layanan. Layanan apa yang bagus atau produk terbaru apa. Nah, disinilah gunanya brosur untuk mengiklankannya. Next, brosur juga mempunyai fungsi to promote activities, program, feature, and etc. Artinya, untuk mempromosikan kegiatan atau program apa yang terbaru atau program yang terbaik. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada to attract the targeted audience attentions. Nah, gunanya di sini untuk mendapatkan audiensnya yang banyak melalui brosur yang disebarkan. Next, the structure of brochures. Well, structure of brochure, pertama kali kita harus membuat brosur itu harus mempunyai have headline. Nah, brosur apa, jenisnya apa yang ditawarkan. Nah, kalau yang di sini yang dalam slide yang dilihat yaitu ada brosur tentang burger. Ya, brosurnya ini ada 3-fold burger, artinya ada 3 lipatan. Nah, brosur ini berisi tentang special burgers, burger packs ya. Nah, headline-nya biasanya berada di burger 3-fold. Biasanya berada di awal atau di depan. Next, selain headline, ada juga single or multi-page folded paper. Artinya, si brosur ini ada yang 1 lembaran, ada yang 2 lembar, ada yang bahkan 3 lembar. Nah, mereka yang kalau misalnya banyak lipatan, itu multi-page namanya. Oke. Next, brochure, it is called as booklet. Nah, di mana sih yang disebut dengan nama booklet? Booklet itu disebut juga dengan gini. Ada yang daftar menu. Nah, di daftar menu misalnya burger apa, spesial. Nah, di sini atau ada burger packs. Nah, di sini ada juga dijelaskannya jenis burgernya, terus dan harganya. Itu yang disebut dengan booklet. Well, next, catching point like discount. Nah, di sini ya disebutkan juga nih new. Nah, ini yang disebut dengan catching point atau pembeli langsung menarik atau tertarik untuk membelinya. Next, ada yang disebut dengan detail information product. Nah, detail information product ini dari mana sih customer atau audiensnya bisa tahu bahwa ada special burger nih kayak gitu. Ya, ada detail information productnya. Ada di sini bisa dilihat ada kata tombol Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Jadi audiens atau customer bisa melihat langsung jenis-jenisnya melalui online dulu sebelum mengorder. Well,
perlu diingat. Next itu adalah structure-nya. Nah, selanjutnya ini example of brochure. Nah, di sini ada example of brochure, salah satunya adalah Gojek. Nah, Gojek ini termasuk ke dalam service brosur pelayanan. Kenapa? Karena dia mengantarkan nih transport, kurir, food delivery, or shopping. Nah, transportasi untuk kerja, belanja, atau jalan-jalan. Nah, ini yang disebutkan dengan catching point. Ini headline, ini catching point, dan ini yang detail informationnya di mana ya? Nah, di sini. Nah, udah paham belum tentang ini contoh jenis dari brosur pelayanan, yaitu tentang Gojek. Next, we come to the brosur penerimaan mahasiswa baru. Nah, ini yang disebut dengan headline, ya. Next, itu ada juga yang disebutkan dengan ini detail informations. Nah, ini dia detail information. Nah, ini juga disebutkan dengan catching point, terakreditasi B. Jadi ketika kita ingin melamar sebuah universitas, pastinya kita memperhatikan akreditasinya sehingga tidak merugikan kita ke depannya. Nah, disinilah akreditasinya sebagai catching point-nya. Well, come to the next slide, how to create a brochure. For the first time, we know about the brochure. So now, how to create a brochure? For the first point, we must be know what is the first point to make a brochure. Yeah, put a marketing message clearly. Nah, di sini meletakkan beberapa keuntungan sehingga seseorang ingin membelinya atau tertarik. Nah, di sini disebutkan have a uniquely and clearly. Jadi pesannya harus jelas. Apa yang kita buat brosurnya apa, terus mempunyai benefit, terus ada uniqueness clearly. Artinya keunikannya harus jelas, harus mempunyai keunggulan. Next to the point, describe the features. Nah, di sini digambarkan untuk contohnya itu ada fasilitasnya dan important. Artinya keperluan yang paling penting apa. Next, tell your readers how to buy or order the product or service. Nah, jadi menceritakan kepada pembaca bagaimana untuk membeli atau mengorder suatu barang atau pelayanan. Nah, di sini disebutkan detail information-nya. Harus membuatkan detail information-nya. Jadi ketika misalnya ada setelah reader membaca, nah mereka tertarik untuk membelinya, mereka bisa menghubungi informasi untuk pelayanannya sehingga dapat mempermudah mereka. Well, come to the next point, be persuasive. Use words that sell and put them in headline. Nah, jadi kata-kata yang digunakan haruslah mengajak sehingga seseorang atau siapapun yang membaca jadi tertarik untuk membelinya. Biasanya ini diletakkan di headline, berada di kepala atau di atas. Next, come to the next point, use the pronoun you to refer to the customers. Nah, biasanya pertama digunakan kata you untuk mendapatkan customer-nya. Kata you ini lebih kepada customer atau menunjukkan customer-nya. Harus menggunakan kata-kata yang sopan. Next, give photos and illustrations. Kita masuk pada jenis-jenis dari brosur. Well, untuk yang pertama, for the first, ini ada gambar tentang
jigsaw. Nah, ada brosur tentang jigsaw. Kita perhatikan brosur tentang jigsaw ini dia memiliki 2 lipatan. Nih ya, ada 2 lipatan. Nah, di sini jenis dari brosurnya itu disebut dengan jenis 2 lipatan atau two-fold. Ya, two-fold. Nah, disebut dengan 2 lipatan. Next, itu ada jenisnya yang 3 lipatan. Ya, nih 1, 2, 3. Nah, ini yang disebut dengan 3 lipatan. Ya, atau three-folded brochures. Ya, well, next, ini ada yang menggunakan 4 lipatan. Nah, bisa dilihat ya, ini 1, 2, ya, ini 3, 4. Nah, ada 4 lipatan brosur tentang kesehatan spa, ya. Next. Nah, yang terakhir adalah contoh 1 brosur atau 1 lembaran. Nah, ini cuma 1 lembar saja. Next, ini adalah beberapa jenis dari brosur, ya. Ada yang menggunakan 1 lipatan, nih. Ada yang menggunakan 2 lipatan, ada yang menggunakan 3, ada yang menggunakan 4. Nah, brosur ini tergantung dengan suatu perusahaan atau instansi mau yang gunain 1, 2, 3, atau 4. Kalau misalnya informasinya lebih banyak, biasanya menggunakan 4. Tapi kalau misalnya 1 aja udah cukup, kenapa harus 4? Nah, untuk menghemat kertas, ya. Next. Nah, menurut kamu, ya, dari pembelajaran yang sudah kita bahas tadi, apakah kalian sudah paham? Sudah mengerti tentang materinya, bagaimana cara membuat brosur yang baik dan benar? Oke, jika sudah paham, come to the you can to create. If you can, you can do it now. Well, thanks for watching this video. See you on the next video again. Bye bye.